teman-teman. Kita dari kelas 02 TPLP 036. Di sini kami akan membahas mengenai hak asasi manusia di Indonesia dan kaitannya dengan Pancasila. Saya Indah Mardianti Tanjung. Saya Nidia Rintriana. Saya Zaki Khairul Azami. Saya Bipari Fauzi. Saya Kalisa Gina Filma. dan yang terakhir ada saya Muhammad Ridho Al-Hafiz. Halo teman-teman. Teman-teman, gimana sih menurut kalian kaitannya Pancasila dengan hak asasi manusia di Indonesia ini? Kalau aku itu Pancasila sama di HAM di Indonesia itu sangat berpegangan erat, apalagi di hak kebebasan memeluk agama nih. Nah, di Indonesia itu ya sih berpegangan erat, tapi masih ada diskriminasi agama nih. Kayak kan harusnya kita itu kan ada kebebasan untuk apa aja sih, kita harus memeluk agama apa aja kan terserah kan, tapi kenapa harus didiskriminasi gitu. Jadi Pancasila pun tuh kayak nggak cukup. Saya setuju nih ya dengan pendapat Kalisa, di mana HAM sendiri itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita punya hak kebebasan berpendapat, hak atas hidup, hak atas diri kita, dan juga hak bebas memeluk agama apapun yang kita anut. Tapi ya dari saya sendiri ya, menurut saya tuh di zaman yang sekarang ini lebih banyak orang yang speak up tuh yang memiliki followers banyak atau pengikut banyak. Menurut kalian tuh gimana sih cara kita tuh berani berpendapat, menyuarakan suara kita walaupun kita tuh nggak memiliki engagement yang tinggi lah. Jadi kayak kita tuh mungkin mikirnya jadi mungkin dengan kita berpendapat ya, dan dengar banyak orang tuh jadi membuat kita berani, sedangkan kita yang memiliki pengikut sedikit atau followers sedikit tuh kita jadi takut. Menurut kalian gimana sih? Kalau menurut saya, kita sebagai manusia yang punya prinsip, untuk kita berani menyampaikan pendapat, kita itu harus punya prinsip dari diri sendiri tentunya. Kayak contohnya kita punya pengetahuan yang luas, pengetahuan yang tentunya itu tentang apa yang pendapat yang ingin kita sampaikan itu kita tahu pada dasarnya. Jadi untuk menyampaikan pendapat biar berani itu tentunya punya prinsip, pengetahuan agar kita bisa lancar dalam menyampaikan pendapat kita dengan adanya pengetahuan yang kita miliki. Berarti sama aja dong kalau misalkan ada diskriminasi agama tadi, kita harus punya prinsip juga biar kita bisa menyuarakan kalau misalkan di agama kita itu tuh ini itulah gitu kan. Jadi tuh nggak ada lagi diskriminasi. Misalkan agama A sama agama B, dia kan sering banget nih. Karena ya emang yang B ini yang A ini tuh terlalu gimana ya? Karena kita tinggal di mayoritas gitu. Si A ini merasa mayoritas, jadi dia nggak suka nih sama si B karena si B ini minoritas gitu. Ya gimana nih? Tapi menurut saya sendiri ya, kalau tentang diskriminasi tentang agama, dan itu kan juga berhubungan dengan hak asasi manusia. Sedangkan kita mayoritas, kita tahu sendiri itu agama apa, sedangkan minoritasnya kebanyakan apa. Jadi menurut saya sendiri sih, kalau untuk menanggulangi itu sih kita harus lebih mengerti satu sama lain, lebih toleransi satu sama lain. Terkadang dalam satu keluarga itu terdapat beberapa agama, bukan hanya satu kan. Jadi untuk menanggulangi itu sih kita harus lebih mengerti satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita pakai prinsip itu nanti, jadi kalau misalkan kita pakai prinsip nih, nanti dibilang ego sendiri gitu, gimana tuh? Tapi menurut saya kalau mendiskriminasi agama ya, menurut saya tuh udah jadi pemikiran masing-masing sih menurut saya. Jadi kayak
nggak semua orang nih mendiskriminasikan agama seseorang gitu. Jadi pemikiran siapa yang bagus-bagus aja gitu, yang nggak mendiskriminasikan lah gitu. Ya sebenarnya sih kalau untuk masalah-masalah yang tentang diskriminasi, kurangnya toleransi itu kan tergantung dengan individu masing-masing kan. Bukan dari satu agama ini dan satu agama lain kan. Nggak seperti itu kan sebenarnya. Jadi tergantung individunya, pola pikirnya kayak gimana gitu kan. Bukan yang kalau mayoritas agama seperti itu kita harus memaklumi agama minoritas lainnya kan. Kita sebagai yang mayoritas juga harus mengerti, sebagai minoritas juga harus mengerti, harus paham akan semua itu. Tapi untuk penanggulangannya sendiri juga kan banyak tuh kasus yang diskriminasi agama lah, diskriminasi masalah pendapat lah. Itu untuk nanggulanginya sendiri juga kita masih bingung kan, kayak gitu. Menurut kalian untuk diskriminasi ini gimana? Diskriminasi agama maupun pendapat itu kayak gimana sih? Jadi masalah diskriminasi agama ini balik ke individu masing-masing ya teman-teman. Kayak pola pikir masing-masing. Pokoknya semuanya ke diri masing-masing lah. Kita nggak bisa kayak maksain dia mau toleransi gimana juga kalau emang pola pikir dia nggak bagus gitu ya susah gitu kan. Oke, next kita bahas ke tadi ada nih di pasal 28B ya, tentang pembahasan HAM juga nih, dimana di situ tuh ada tentang perlindungan dari ancaman pelecehan seksual. Kan banyak banget nih sekarang wanita nih banyak banget mendapatkan pelecehan seksual dari laki-laki di luar sana. Menurut kalian gimana sih nih kita menanggulangi masalah ini? Pelecehan seksual ini benar-benar udah di atas 70% loh. Wanita ini benar-benar udah diskriminasi banget tentang masalah ini. Jadi ini masuknya kayak menyalurkan pendapat kita ya, hak menyalurkan pendapat. Tadi wanita itu sering didiskriminasi, ya kan? Jadi kita tuh nggak sepenuhnya salah di wanita semua ya. Kadang kita yang memakai pakaian tertutup aja masih ada laki-laki yang ya begitu. Terus gimana ya solusinya? Harus apa lagi? Sudah tertutup, pakaian juga udah sopan intinya lah. Jadi tuh pada laki-laki sih. Menurut Abi, Zaki sama Rido gimana nih? Kalau menurut saya ya soal pelecehan seksual, yang tadi Halisa bilang kan kayak banyak wanita yang didiskriminasi, kayak dari soal pakaian lah, bagaimana dia berpakaian, entah tertutup atau terbuka, tetap aja ada pelecehan seksual. Nah kalau menurut saya itu balik lagi ke pola pikir masing-masing ya. Kita tuh di agama dan menurut kepercayaan masing-masing, kalau ini kan dalam hal agama ya, pasti kita diajarkan untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya saja agama mengajarkan agar tidak mendiskriminasikan satu sama lain, apalagi tentang pelecehan seksual. Ya itu menurut saya. Gimana Cek? Kalau menurut saya ya, balik lagi sama pelaku-pelaku untuk lebih banyak lebih sadar itu, kesadaran sendiri-sendiri. Pendidikan itu penting ya untuk ya Menyadari. Ya menurut saya sendiri ya, saya sebagai pihak wanita, dan ini masalahnya kan tentang hak asasi kita sebagai wanita, dan banyak kasus tentang pelecehan seksual, tentang kayak contoh kecilnya kayak sekolah. Kita kan sering tuh kayak jalan terus ya kan, kita sering tuh jalan terus di sweet-sweetin lah kayak gitu kan. Sebenarnya itu juga dari, kalau dipandang menurut Kalisa tadi kan kita udah tertutup juga tetap aja kayak gitu kan. Dan kalau buat kita yang mayoritas kan pasti tertutup. Terus gimana solusinya buat yang minoritas, yang pada dasarnya juga dari agama mereka nggak mewajibkan buat nutup sesuatu yang harusnya tertutup di mayoritas kan? Kayak gitu menurut kalian gimana? Dan di sini saya nggak setuju sama sistem hukum di Indonesia yang kayak misalnya nih ada kasus pelecehan seksual
Dan itu tuh ditutup sama keadilan di Indonesia gitu, kayak polisi tuh nutup, kayak ada uang suap langsung ditutup. Tumpul ke atas tajam ke bawah. Iya, tumpul ke atas tajam ke bawah, betul. Itu tuh kayak kenapa loh? Padahal kita tuh punya hak asasi manusia. Setiap manusia punya haknya. Dan kenapa harus ditutup? Itu tuh masalah besar loh. Benar-benar sebesar itu masalah wanita ini. Tapi kenapa harus ditutup? Itu saya nggak setuju. Menurut kalian gimana nih hukum di Indonesia yang menutup pas ada kasus-kasus seperti itu? Jadi hukum-hukum yang gak bisa ngelakoni kayak diskriminasi ataupun ya mungkin kayak pelecehan nih, ya ternyata pelakunya itu adalah oknum. Ya oknum, ya tahu sendiri lah ya kalian pasti dia tuh kayak udah saya ngelakuin ini gak akan ketahuan, saya punya semuanya, saya mau kasih apa untuk negara ini tuh saya mampu. Dia tuh merasa begitu, makanya di Indonesia ini masih hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, begitu. Nah, untuk saya sendiri ya, masalah seperti itu sampai saat ini pun pemerintah belum ada solusi. Pemerintah itu ya udah mentingin diri sendiri juga, gimana dong itu? Kita rakyat menuntut keadilan, sedangkan pemerintah juga mementingkan dirinya sendiri. Ya sebenarnya sih ya pada dasarnya kalau kita menyalahkan pemerintah melulu juga kan kurang benar juga. Bukan maksudnya saya memihak pemerintah atau bagaimana kan. Sebenarnya pemerintah juga udah menanggulangi dengan adanya HAM kayak gitu kan. Cuman oknum-oknumnya sendiri yang kayak mereka tuh menutup mata dari semua itu menurut saya. Dan itu yang bikin jadi banyak-banyaknya kasus-kasus pelecehan kayak gitu kan. Ya sebenarnya sih masalah kayak gitu seharusnya harus pemerintah sendiri harus lebih memperhatikan oknum-oknum itu tadi. Dari oknum apapun yang terlibat dalam proses hukuman pelecehan kayak gitu, agar nggak tumpul jadinya hukuman peraturan tadi. Jadi menurut saya sih pemerintah seharusnya mengasih edukasi lagi lebih banyak agar tidak banyak gitu loh terjadinya pelecehan. Soalnya kalau untuk pemerintah memberhentikan oknum-oknum tersebut, itu menurut saya nggak bakal bisa karena itu dari pemikiran si oknum tersebut. Jadi yang menurut saya harus dipelajarin lagi edukasi tersebut. Saya setuju dengan pendapat Nidia ya. Kita nggak bisa selamanya nyalain pemerintah. Tadi saya juga setuju dengan Rido, kayak pemerintah tuh kayak harus ngasih edukasi agar kita bisa menjadi lebih baik lah, agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang tadi. Jadi pada intinya ya kesimpulannya itu kayak kita balik lagi ke individual masing-masing. Nah kita tuh sebagai warga ya, untuk menanggulangi adanya kasus tadi, kita harus menaikkan sumber daya manusia di negara kita sendiri. Contohnya kayak dari pendidikan, dari keagamaan, kita harus lebih mantepin dari sisi itu menurut saya. Tapi kalian tuh sadar gak sih kalau pemerintah itu lebih tergiur atas barang tersebut dari oknum itu daripada dia memberikan edukasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan. Gimana menurut pendapat kalian? Maksud barangnya ini apa, suap itu? Iya, suap. Jadi gimana ya? Mungkin ya emang suapnya ini dalam jumlah besar ya. Manusia itu kan makhluk sosial. Mungkin emang membutuhkan, si pemerintah ini juga membutuhkan, realistisnya seperti itu ya. Tapi itu tidak ya, bukannya kita mendukung, tapi kayak itu bikinan realistis setiap orang sih. Tapi nggak semua orang seperti itu sih. Ya, berarti kesimpulan ini semua balik lagi ke individu, dan kita harus ngadain education ya, kayak buat anak-anak di bawah umur biar nggak ada nih pelecehan seksual ini. Ya, menaikkan sumber daya. Oke, next ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, di mana ada lagi di pasal 28G. Di sini tuh berbunyi setiap orang ini berhak untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal,
Dimana kan sekarang masih banyak nih rakyat-rakyat yang tidak dapat yang rumah tuh kayak belum ada rumah dan masih tinggal di kolong jembatan. Itu tuh menurut teman-teman tuh gimana solusinya? Terus masih banyak anak-anak yang tidak berpendidikan. Itu tuh pemerintah kan harus lebih menaikkan lagi ya. Ya, jadi tuh gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau tentang apa tadi? Tempat tinggal, Terus hak pendidikan. hak kita untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, pendidikan yang layak. Itu kan sebenarnya juga harus nyambungnya ke apa? Ke lapangan kerja kan? Soalnya pendidikan, terus tentang tempat tinggal itu kan membutuhkan uang kan? Uang diperoleh dari kerjaan, sedangkan lapangan kerja di Indonesia sendiri itu masih minim banget. Udah kayak gitu, jadinya tuh seharusnya pemerintah lebih memikirkan gimana caranya rakyat itu bisa memperoleh lapangan kerja yang lebih luas. Kayak mahasiswa, walaupun kita mahasiswa juga lulus belum tentu kita langsung dapat kerjaan kan, enggak. Dan itu kita nggak menjamin kita lulus terus kita bisa bangun rumah, kita bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak kita kan, nggak mungkin juga kan. Jadi untuk solusinya sendiri kan seharusnya lapangan pekerjaan. Jadi menurut kalian ada solusi lain nggak? Sebenarnya nih pemerintah ya, setahu saya itu udah ngasih solusi nih. Kayak ayo ikut KB, kalian tahu kan? Nah, itu ikut KB ya, keluarga berencana. Dan di situ tuh kayak kitanya aja nih, kita rakyatnya yang kurang sadar kalau kalau misalkan punya banyak anak itu kedepannya gimana. Orang-orang sekarang tuh mikirnya anak-anak kecil yang baru lahir diajak ngemis tuh, coba. Makanya, nah semakin banyak nih populasi di Indonesia, otomatis semakin kecil juga dong prospek kerja, peluang lowongan pekerjaan gitu, iya kan? Iya. Setuju. Berarti kita balik ke sumber daya manusia kita yang harus ditingkatin ya. Tentu saja lapangan pekerjaan itu kan pasti membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Kayak contohnya pekerjaan sekarang kan rata-rata ngambilnya sudah dari lulusan sarjana atau D3 atau yang lain. Berarti itu balik lagi ke sumber daya manusia di Indonesia itu yang harus ditingkatin agar semua tuh bisa berkembang pesat. Gimana nih menurut kalian? Kan sekarang banyaknya perusahaan-perusahaan tuh yang dari luar negeri gitu, perusahaan Cina sekarang banyak banget di Indonesia dibandingkan perusahaan lokal di sini nih. Kayak kenapa pemerintah nggak ngambilnya tuh dari rakyat Indonesianya sendiri? Kenapa malah lebih banyak perusahaan luar negeri dibanding perusahaan di Indonesia ini? Makanya di situ tuh jadi lowongan pekerjaan untuk rakyat Indonesia sendiri tuh minim gitu. Itu tuh gimana menurut kalian? Ya menurut saya sendiri ya, kalau kenapa di Indonesia malah lebih banyak perusahaan asing ya, kan teknologi di Indonesia itu kurang mumpuni. Soalnya menurut pandangan saya sendiri nih ya, untuk anak-anak negeri yang berprestasi kayak gitu kurang kesorot pemerintah. Kalian setuju nggak kayak gitu kan? Setuju. Kurang kesorot pemerintah, jadi yang berkompeten buat jadi penerus yang lebih baik itu malah nggak bisa, malah nggak ada dukungan dari pemerintah, dan mereka kadang lebih memilih buat ke luar negeri, buat mengembangkan education-nya tadi biar lebih maju lagi kan. Jadi otomatis kan kayak gimana Indonesia bisa maju kalau kayak gitu? Orang generasinya aja kalau mau ngembangin apapun kita harus ke luar negeri. Otomatis perusahaan yang lebih maju juga luar negeri kan. Untuk pendapat kalian masing-masing gimana nih? Ya sih, setuju sama nih dia. Pantas ya Indonesia itu jadi negara berkembang, bukan jadi negara maju. Karena keegoisan rakyatnya sendiri, balik lagi itu. Nah, dengan ya ini kasar banget. Jadi di Indonesia itu orang-orang mencari lowongan pekerjaan, bukan membangun pekerjaan. Jadi kalau kita membangun, otomatis kita bisa memberikan peluang-peluang untuk rakyat-rakyat yang lain kan. Tapi di Indonesia nggak mau. Dia itu lebih memilih untuk mencari, bukan membangun, bukan menyediakan.
Tapi menurut saya ya, kenapa di Indonesia ini lebih banyak mencari pekerjaan? Karena contohnya, kalian pernah dengar nggak sih ada anak sekolah lah bikin mobil, mobil dari listrik kan? Di negaranya sendiri tuh nggak diakuin, pas dibawa ke negara lain tuh diakuin. Seandainya di negaranya sendiri tuh diakuin sama pemerintah dan itu dikembangin lagi, menurut saya tuh bakal banyak juga lowongan pekerjaan buat inilah apa sih namanya? Buat menyediakan yang lapangan pekerjaan. Berarti di sini tentang lapangan pekerjaan ini nih balik lagi juga ya, kayak ke pemerintahannya yang harus menyediakan lagi lebih banyak lowongan pekerjaan untuk rakyat-rakyat, ya teknologi yang lebih maju, dan juga untuk anak-anak negeri ini juga yang sudah banyak ya membuat sesuatu itu harus lebih diapresiasi lagi ya oleh pemerintah Indonesia. Tapi saya kurang setuju dengan pendapat Indah. Kita nggak selalu tentang pemerintah yang harus buka lowongan pekerjaan. Jadi dengan pendapat Kalisa tadi, kita nggak selalu rakyat yang besar yang punya uang yang bisa membukakan lowongan pekerjaan untuk manusia yang lain. Jadi walaupun kita orang kecil, pasti kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Yang penting ada mindset kita buat usaha di situnya. Kayak gitu setuju banget kan, kalau masalah tentang gimana caranya menanggulangi tadi permasalahan tempat tinggal, permasalahan pendidikan, seharusnya tuh juga dari pemerintahannya juga memikirkan tentang gimana caranya Indonesia ini bukan jadi negara yang seperti Kalisa bilang tadi, bukan negara yang cuman berkembang gitu kan. Kita harus jadi negara maju kan. Tapi kalau pola pikirnya dari mindsetnya dari pemerintah sendiri aja udah kayak, bukan menyalahkan pemerintah, tapi kenyataannya banyak banget anak negeri yang disia-siakan di negerinya sendiri. Kayak seharusnya tuh apresiasilah mereka, kayak dukung walaupun teknologi kita masih kurang kan, dengan adanya anak negeri yang berprestasi, yang memiliki ide-ide yang menakjubkan kayak gitu kan, kita bisa mengembangkan negara ini biar bisa jadi negara maju, bukan cuma negara yang berkembang kan. Jadi ya kesimpulannya kembali lagi ke pemerintah, kita cuma bisa mengutarakan pendapat kayak gitu. Jadi di sini kita udah HAM ini tuh ternyata banyak ya kasus-kasus di Indonesia, dari yang mulai agama, pelecehan seksual terhadap wanita, terus lanjut ke lapangan pekerjaan, tempat tinggal, kebebasan berpendapat. HAM itu ternyata serumit itu ya teman-teman. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa kita sudah mengimplementasikan ya hak-hak kita sebagai HAM kita sebagai individu ya. Udah ya teman-teman, jadi segini pembahasan kita mengenai HAM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi